Rara. Kenapa nih Rara? Problematikanya Rara ini, jadi orang tuanya Rara ini nggak setuju sama pacarnya Rara. Malah orang tuanya ini menjodohkan Rara dengan orang pilihan dari ibunya. Orang 18 ya masih ada ya. Iya, itu kayak cerita Siti Nurbaya ya. Makanya itu. Nah di sini si Rara itu minta tolong sama kita buat mencari tahu sebenarnya tuh calon yang ditujukan oleh ibunya itu siapa. Ya semacam cari bibit bebet bobotnya lah. Nggak pengen tahu sebenarnya itu siapa ini cowok yang dijodohkan sama ibunya. Nah kita juga udah janjian sama si Rara. Ntar kayaknya ada telepon. Rara nelfon. Ntar gue. Halo? Iya? Oh pindah lokasi? Oh jadinya di masjid? Oh iya nggak apa-apa. Sekalian kita sholat aja. Oke. Iya. Assalamualaikum. Kenapa nih? Pindah lokasi. Dia mintanya ketemu di masjid sekalian sholat. Oh iya, udah bagus, kita kan juga belum sholat asar kan? Iya. Ya udah. Mas Bas berubah lokasi ya Mas Bas. Kita jadi nyari masjid. Sambil pakai sepatu sambil nanya, permasalahan sebenarnya tuh apa sih Mbak Rara? Jadi tuh sebenarnya gini, aku tuh dijodohin sama orang yang pilihan nyokap. Udah dijodohin, nah sekarang ya pokoknya aku tuh sebenarnya punya pacar. Mungkin orang umur 30 kayak aku mungkin pikiran tua gitu kan belum nikah. Nah padahal aku punya pacar tapi nyokap tuh maunya aku sama pilihannya nyokap karena menurut nyokap tuh pilihan nyokap tuh udah baik banget. Oh gitu. Terus Yaudah, terus akhirnya sekarang aku dijodohin sama orang yang aku nggak tahu itu siapa. Pokoknya jadi tiba-tiba aku baru bangun tidur, terus tiba-tiba dia datang gitu ke rumah rame-rame, dikenalin sama nyokap langsung, oh ini jodoh kamu. Kok jodoh gitu kan? Maksudnya rame-rame datang buat ngelamar gitu. Iya, kayak gitu. belum pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah ketemu sama sekali. Tapi nyokap kamu emang nggak tahu kamu udah punya pacar? Nyokap tahu. Nyokap tahu. Cuma nyokap itu nggak setuju. Jadi aku harus sama pilihan nyokap. Loh, nggak setujunya harusnya ada alasannya dong. Mungkin perekonomian kali ya, atau kayak gimana nggak ngerti juga sih. Perekonomian dari keluarga? Dari keluarga si pacar aku mungkin. Oh dari keluarga Jadi, pacar. ibu kayaknya nggak percaya sama pacar sekarang udah mapan atau belum kayak gitu. Terus lu minta bantuan sama kita buat? Nah sekarang aku tuh minta bantuan sama kalian buat cari tahu si Lutfi itu tuh sebenarnya siapa. Soalnya aku juga belum pernah ketemu sama belum pernah ketemu. Aku pernah ketemu tapi aku nggak tahu mereka tuh siapa, kerjaannya apa. Aku tuh nggak tahu sama sekali. Lebih ke bibit, bebet, bobotnya yang sekarang pengen dicari tahu tentang Lutfi. Nah yang anehnya itu orang tua aku tuh lebih berpihak ke Lutfi daripada pacar aku. Aku nggak ngerti si Lutfi ini pakai apa segala macam. Yang penting pokoknya apa tuh nyokap. Ya udah Lutfi, apa Lutfi. Mungkin mama kamu rasanya kalian pacaran terlalu lama mungkin, Iya. jadi dijodohin biar cepet nikah, atau mungkin mama kamu keburu pengen nimang Cucu. Ya nggak ngerti juga ya, cuma emang pokoknya mama tuh apa Lutfi. Jadi mau gimana pun aku kenalin si Windu ke mama, cuma mama nggak akan pernah Terima peduli, baik. nggak akan terima. Ya udah kalau gitu sekarang kita mau kemana nih? Sekarang sih mau ngikutin nyokap sama si Lutfi karena kan ada Lutfinya tuh. Kita ke rumah aja kali ya, soalnya katanya nyokap sama Lutfi abis asar tuh mau berangkat. Berangkat kah? Nggak tahu kemana. Oh, berarti kita mau ngikutin aja? Ngikutin Ya aja. udah sekarang aja. Ya udah, yuk. Sekarang aja. Takut keburu Yuk. pergi.
jadi serius kamu ini belum tahu sama sekali tentang latar belakangnya Lutfi? Belum tahu sama sekali. Jadi cuma ketemu, dikenalin udah gitu doang. Cuma nyokap tuh bilangnya, ya pokoknya kalau misalnya kamu hidup sama Lutfi udah semuanya kejamin bahagia. Berarti bisa dibilang Lutfi ini kecukupan juga dong orangnya. Kalau mau sampai ibu kamu aja ngomong kayak begitu. Jadi kita mau ketemu sama Lutfi atau ibu kamu? Kita mau ketemu sama Lutfi, cuma tadi tuh Lutfi sama ibu udah janjian. Dia mau kemana tuh nggak tahu. Mau pergi berdua? Mau pergi berdua. Sedekat itu ya berarti. Jadi ibu kamu tuh kayaknya lebih memandang ke finansialnya Lutfi kali ya? Iya, kayaknya sih gitu. Iya sih, coba lihat aja nanti. Gue jadi penasaran gimana sih si Lutfi ini. Iya, orangnya kayak gimana sih? Ini dimasukin jalan ini. Serius? Jalan ini? Iya, jalan ini. Emang agak susah gitu masuknya. Di sebelah mana? Sana? Itu tuh sebelah kanan tuh ada rumah. Oh. Ini rumah orang tua di sini? Iya, ini rumah orang tua. Soalnya kan aku kerja di Jakarta, cuma ininya tinggalnya di Citaim, ini rumah nyokap. Oh. Jadi setiap minggu pulang gitu ya. Itu nyokap sama itu. Ini. Iya, itu. Aduh, dia kayaknya lihat. Mas Bas putar balik aja, Mas Bas putar balik. Mas, bentar banget, sebentar. Pelan-pelan aja Mas Bas, pelan-pelan. Jaga jarak. Jaga jarak. Ketahuan juga. Kok dia berani? Apa lihat ya? Tadi gue lihat dia tuh ngeliat ke sini. Kayaknya dia tahu dia ada lu di dalam mobil. Dia kayak, dia nggak berhenti mobil deh kayaknya. Iya tuh, dia ngebantuin kita. Aduh, ketahuan deh. Astagfirullahaladzim. Ya, gimana dong ini? Rara, gimana dong ini? Ketahuan. Apa-apa nih kayak gini? Turun. Ini lagi ngurusin kerjaan, Bu, Rara. Turun. Ayo cepetan turun. Bu, tenang dulu, Bu. Ayo turun. Mau ngapain kamu? Iya, Bu. Iya, ini mau Ya, turun. ibu permisi dulu bentar, ibu biar anak. Aduh. Tenang dulu, tenang. Kamu siapa? Ikut ibu, Bang. Ada masalah sama namanya. Saya temannya Ayo Ara, pulang. Bu. Pulang. Itu, Bu. Udah, Rara ngapain sama Lutfi, Bu? Ayo pulang. Bisa dikasih. Pulang. Rara pulang dulu aja. Pulang. Rara pulang dulu aja, nggak apa-apa. Gara-gara lo tau gak nih? Ngapain sih lo nyamperin ibu gue? Tenang dulu ya. Soalnya ibunya tadi kasihan kan dari jalan. Alah lo gak usah banyak ngomong. Kenapa lo cari muka sama nyokap gue, ha? Tahu sendiri kan ibu kamu pulang sendiri, jalan kayak gini, jalan sepi. Masa aku tega ninggalin ibu sendirian? Aduh, tega apaan? Lo kan jemput nyokap gue dari rumah. Lo pasti udah janjian gak sama nyokap gue kan? Lara, gak boleh gitu ngomong gitu, gak sopan. Gak sopan sama orang kayak gini. Udah lah, ngapain sih nih? Jadi tadi tuh pas kita mau berangkat sama Rara, ya nggak yuk? Terus ternyata kita papasan sama ibunya dan ketahuan. Ibunya sempat marah-marah, ngajakin pulang, maksa. Tadi tasnya kita mau ngasih balik tasnya aja sempat kesusahan. Ya udah, jadi sekarang kita balik kantor aja sambil nungguin kabar dari Rara. Oke, kita balik kantor dulu ya. Oke. Ini malam-malam gini janjian di mana sih? Di toko emas. Toko emas. Jam segini mana ada toko emas yang Iya. buka? Ini dia ngomong di toko emas, yo. Fat, ini udah jam 7 ya. Mungkin toko emas di kota masih bisa buka lah. Ini di pinggiran kayak begini ya nggak mungkin dong. Pasti udah tutup Iya dong. sih. Ya, tapi dia mintanya di toko emas. Ya kayak malam-malam di toko emas sih juga sih. Ya. Iya, Tapi mungkin bisa aja karena dia kan lagi ada keperluan juga. maksudnya janjian. Iya, janjian.
udahlah coba aja ke sana. Mana ya? Harusnya udah deket-deket sini. Mana sih? Oh itu tuh. Bener, oh ini. Oh itu. Oh ini nih. Ya. Iya bener tuh, tadi udah lagi. Yaudah yuk. Halo Rara. Halo. Toko udah tutup dan ternyata sini udah diambil sama Lutfi. Hah? Cincin udah diambil sama Lutfi. Terus ngapain kesini dong? Udah tutup aja. Gue nggak tahu, nyokap tuh bener-bener nyuruh nelfonin tolong ambil cincin. Pas gue nyampe udah tutup. Jadi dari tadi nungguin tuh udah tutup tokonya. Astagfirullahaladzim. Bentar, ini cincin apa nih? Cincin buat tunangan kalian? Iya. Terus diambil sama Lutfi. Lutfi nggak ngabarin gitu, nggak ada cobaan. Kan gue nggak mau berhubungan sama lu. Ya, at least ngasih tahu kamu. Iya. Kan kamu yang nggak mau berhubungan sama dia, bukan berarti Lutfi nggak mau berhubungan sama kamu kan? Bentar. Kenapa? Itu tuh Lutfi sama cewek. Enggak tahu. Ini tuh Lutfi tau. Serius, Ra? Ah, ngapain sih, Ra? Ra? Ra. Ra? Ra? Itu siapa sih? Ra. Beneran kan? Lutfi kan? Emang beneran Lutfi? Kalau gue sih yang ngeliatnya nggak terlalu Gak jelas. jelas. Enggak, itu Lutfi sama cewek. Awas salah orang loh. Enggak, aku nggak salah orang. Nggak, gue yakin banget itu Lutfi. Lihat nih. Perhatiin gak dari sampingnya? Mirip sih. Tapi Mirip. gelap. Itu Lutfi. Udah, dia sama cewek kan? Lah kalau sama cewek terus ngapain dia ngambil Cincin. cincin mas kamu? Ngapain kan kita juga nggak tahu kan? Dia ngapain coba ngambil cincin pas sama cewek lagi? Cewek barusan siapa dong? Aku telepon Jerry dulu deh. Mas Bas, agak cepet ya. Jadi mana lagi? Jer, lu posisi di mana? Enggak, lu posisi ngelihatnya si Lutfi di mana? Seberang tol Potong. Oh yaudah. Iya nih gua lagi kesana. Oke. Oke. Iya itu deh. Ini sih. Bener-bener, ini pada tahu nih. Iya, itu. Kalian mau ngapain? Mau ini, mau fotoin dia nih. Gue kasih bukti aja ke nyokap. Jangan, gak usah. Kan ada kamera kita. Gak apa-apa udah, biar buktinya makin banyak juga. Sekarang mikir deh, itu cowok satu, terus ceweknya dua. Coba ngapain? Di pinggir kayak gitu coba. Kayaknya nggak mungkin kan dia ngejual cincinnya buat ngasih duit ke mereka. Gak mungkin lah yo. Ya Allah. Iya nggak mungkin. Ya, semua kemungkinan kan. Cuma kayaknya nggak mungkin juga. Maksudnya kan ibunya si Rara sendiri kan yang minta ngambil cincinnya. Masa dia berani ngejual? Dia berarti cari mati dong kalau kayak gitu. Iya nggak sih? Udah, biarin lah. Yang penting kan gue udah ada bukti. Mendingan anterin gue pulang aja lah sekarang. Yakin gak mau tahu ini? Cincin kamu ada di dia loh ini. Nggak, udah biarin aja, nggak usah. Gue nggak pentingin cincin lagi. Yakin nih? Iya, udah biarin, yang penting udah ada bukti. Kita sih ikutin kamu aja. Kalau Rara mau pulang ya udah. Pulang aja deh. Ya udah ya. Ayo. Pak. Itu Rara. Kamu itu siapa? Pergi. Pak, kita temennya Rara, Pergi. Pak. Iya, Pak. Kamu pergi. Iya, Pak. Kita cuma temennya Rara nganterin pulang aja, Pak. Pergi. Kamu anak perempuan, masuk. Ayo masuk. Perempuan. Ayo, kamu pergi nggak? Iya, Pak. Pergi. Iya, Pak. Pergi. Iya, Pak. Kita pergi, Pak.
sih? Astagfirullahaladzim. Oh. Ini ada sesuatu sih yang bikin bapaknya marah sampai segitunya. Kita baru datang, terus tiba-tiba kita langsung diusir. Nggak mungkin kalau nggak ada masalah sebelumnya. Ya pasti bapaknya curiga sama sesuatu. Sebenarnya udah malam juga sih, Fat. Mungkin karena bapaknya khawatir kan bisa aja. Ya udah, balik aja yuk. Nggak mungkin juga kita ngetok. Aduh, kasian banget ya Rara. Orang tuanya kayak gitu. Kasian banget kamu. Overprotective banget orang tuanya, ya nggak? Iya, terus kabarnya Rara tuh sempet nggak dikasih akses gitu buat komunikasi sama dunia luar. Jadi kayak wifi, handphone, segala macem disita. Egois. Apalagi Rara kan udah 30 tahun kan. Iya, harusnya dia dikasih hak lebih lah buat menentukan pilihan hidupnya ke depan kayak gimana. Kok sampai gitu banget ya? Ya nggak tahu dengan orang tua yang seperti itu, wifi dimatiin, Iya sih. sampai dia kehilangan kerjaan. Ya udah kita ke tempat makan aja ya, sekalian lo beli minum juga. Gimana Kita udah istirahat. di-share sama Mas Bas? Ntar ini mau di-share. Belum dari tadi. Ini kan Rara baru ngabarin tempat makannya. Dia baru sampai. Oh ini. Wah, enak banget kayak bakso. Iya bener ini tempatnya. Nah itu Rara tuh. Rara udah dah? Sendiri. Iya, tuh. Yaudah kita parkir sini aja, Pak. Ya, boleh. Parkir sini aja, Mas Bas. Halo Rara. Halo Rara, apa kabar? Kabar? Kita aja yuk. Iya, iya, iya. Mau nggak? Makan aja, makan. Makan dulu aja, Mas. Minta maaf juga sama semuanya kemarin masalah kejadian yang kemarin kan. Oh. Maaf iya. banget, terus kemarin juga nyokap tuh nyita handphone, wifi di rumah dimatiin, sampai kamera tuh diambil semua, jadi gue Pantesan kemarin kita agak Susah susah juga ngehubungin, ngabarinnya. iya. Coba hubungin beberapa udah kali. balik apa-apa. sekarang, jadi gue mohon balik aja. Berarti udah tenang nih. Oka. Dikit. Dia nggak curiga kamu ketemu sama kita lagi? Enggak sih, aku bilangnya ada kerjaan, sorry gara-gara kerjaan kemarin dibatalin sama nyokap, jadi aku bilangnya emang ada kerjaan lagi, ya udah. Oh, iya sih. Ya syukur. Nggak apa-apa sih, kita juga maklum, namanya juga orang tua kan. Tetap aja sih makin kesel juga, soalnya kan si Lutfi tuh tiap hari juga makin rajin nelfonin nyokap. Dia malah jadi makin intens sama nyokap. Jadi makin intens, jadi nelfonin mulu, ngabarin mulu, mau ke rumah lah, segala macam. Si Lutfi, ya. Dia niat banget sih. Makanya bingung nih ada apaan sih sebenarnya. Sampai bener-bener ngejurunin sama bener-bener sampai udah bingung deh mau ngomongnya juga kayak gimana. Itu agak aneh deh, masa lu bermasalah sama keluarga lu, terus tiba-tiba si Lutfi malah makin intens, kayak makin gimana ya, makin menjaga banget biar lu tuh gak kemana-mana deh kalau Ya nggak aneh sih, soalnya nyokapnya tuh bener-bener buka peluang buat Lutfi. Dia kan belum tahu jeleknya Lutfi kayak gimana ya. dia harusnya sih. Bentar ya. Halo, namanya. Ini kenapa? Ini. Emang ada sekarang? Iya, iya udah. Diambil. Neko. Baju apa? Mau ada foto? Suruh ngambil baju buat temen. Tadi nelfon siapa? Nyokap. Oh, kirain baju buat kerjaan ada foto atau apa? Baju buat lamaran. Iya, baju buat lamaran disuruh sama nyokap ngambil sekarang. Maksudnya nyokap udah bikinin baju buat lamaran? Udah tanpa sepengetahuan juga. Yaudah, Gitu sih, gimana? temenin dulu nggak sih? Abis ngambil baju terus kita sekalian lihat tempat yang kemarin aja. Gimana? Yuk, yuk. Yaudah Yuk, deh, yuk. ayo. Ayo. Terus Rara ini kita mau ngambil bajunya di mana?
Ntar nanti arah sana ntar aku kasih tau deh jalannya. Ini masih jauh. Enggak, ini udah nanti tinggal belok kanan udah tuh. Nyampe kok. Cepet nyampe. Bentar lagi berarti. Udah, ya turun Ini yuk. yuk, udah sampai. Assalamualaikum. Bu, Ya, ya. Ibu, Ya. mau ngambil jahitan. Udah, boleh kamu. Cuma sudah. Iya. Bentar ya mau Iya, iya. nyobain sekalian, bentar. Iya, ya. Tidur juga. kita tunggu sini aja ya? Ya, kita Iya, iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, ya. Ini nanti dikecilin aja sini sama tadi kan Ya, ya. tangannya kurang Iya. itu Iya, jadi naikin. kepanjangan ya. Oh. Ya, ntar kunang tadi dikit Ya. ya. Sip. Ya. Kasih ya Bu nih, maaf ya Bu, Ya, ganggu ya, malam-malam. Makasih ya, Bu. Malam nggak enak kok. gimana? Gimana? Masih kegedean gitu sih di bagian pinggang sama sininya juga agak turun, dia aku minta dinaikin aja. Berarti udah happy dong ya, udah bisa nerima. Masih tetap aja lah karena nurutin orang tua aja. Ya udah deh, yuk. Boleh juga sih, lumayan. Berarti pulang nih kita. Yo, yo, yo. Kenapa? Sini deh. Udah Apa? sih? Seru amat. Lu kenal nggak sama cewek itu? Oh, Cewek mana? Ini nih, lu lihat. Seru. Iya tuh. yakin beneran lu? Iya nih, lihat aja nih buat dia. Fans, fans lu ya? Oh, gak mungkin foto kan sama. Kenal apa dia? Kenal nggak sama dia? Enggak, lu kok bisa ngomong dia ngikutin terus? Ya. Ya kan, dekat kan, gua di belakang itu. Oh. Ngikutin mobil itu di belakang ya kan. Terus gua lihat dia ngikutin terus. Gini aja deh, Fatia aja, kan Fatia cewek. Ya udah. Coba tanyain deh. Coba lu berdua deh. Ya udah, jangan berantem lagi. Berapa ya kalau ini bola poli. Ini katanya kita ada yang ngikutin cewek, cuman gua nggak tahu siapa. Mbak, Mbak. Mbak. Mbak, saya mau nanya deh. Mbak dari tadi ngikutin kita ya? Mbak, yang benar nih Mbak. Mbak dari tadi ngikutin kita kan? Enggak Mbak, Mbak, saya ada buktinya loh, teman saya punya rekamannya. saya ada perlu sama Rara. Ada urusan apa sama Mbak Rara? Pokoknya saya ada perlu sama dia. Coba sini deh Mbak, jangan di sini gak enak. Mbak, Mbak, mana? Mbak, enggak. Lepasin nggak? Mbak, saya udah minta baik-baik, saya ngobrol baik-baik loh Mbak. Mbak, dulu deh. bentar, Mbak. Mbak, kan ada perlu sama Rara. Nih Raranya nih. Kok aku? Gak tau, dia bilang katanya ada perlu sama Rara kan? Saya ada perlu sama Mbak. Mbak kok tega sih Mbak? Ngambil kebahagiaan orang lain. Maksudnya gimana ya Mbak? Ini tentang Baskara Mbak. Mbak kenal kan? Saya nggak kenal Baskara Mbak. Mbak salah orang. Mbak usah bohong deh Mbak. Mbak, pelan-pelan deh ngomongnya Mbak aja. Pakai emosi. Akhir bulan ini Mbak mau lamaran kan sama dia? Saya emang mau lamaran Mbak, cuma saya bukan lamaran sama Baskara. Saya mau lamaran sama namanya Lutfi. Ya itu, Lutfi Baskara Mbak. Kenal kan? Oh, namanya Lutfi Baskara. Mas siapa lagi? Ya Allah. Yap. Bentar, berarti itu siapa itu Lutfi Baskara tuh? Siapanya Mbak? Dia cowok aku. Pacar? Iya. Kalau misalnya emang dia pacar Mbak, nggak mungkin dia mau ditunangin sama saya Mbak. Dan saya pun nggak mau ditunangin sama dia, karena saya juga udah punya pacar. Nggak usah muna deh Mbak. Mbak, maaf ya jangan bilang gitu. Saya nggak ngerebut. Saya juga dijodohin. Saya juga nggak mau kok dijodohin.
Nggak usah bohong, Mbak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mbak harus putus sama dia. Mbak harus batalin lamaran dia. Mbak. Mbak harus batalin lamaran itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, iya, Mbak. Iya, nggak usah gini. Ya udah, iya, Mbak. Mbak sabar dulu, Mbak. Ngecek pikir dulu ya, Bet. Bet, tenang, Bet. Ya Mbak. Mbak, Mbak, mending Iya. udah Mbak. Iya, Mbak. Mbak tenangin dulu Mbak, deh. ikut saya deh. Mbak tenangin diri dulu aja deh. Saya. Ya Allah. Tadi udah dijelasin Mbak. Kalau Rara itu sebenarnya nggak mau dijodohin dan ditunangin sama yang namanya Lutfi yang Mbak kenal sebagai Baskara. Itu loh Mbak. Berarti si Lutfi ini ngebohongin cewek ini. Dan juga ngebohongin ibu kamu. Saya nggak mau tahu yang itu, Mbak. Saya nggak mau tahu. Terus gimana ya? Mbak udah lama pacaran sama Baskara. Tapi kok, nih Mbak, saya jelasin. Baskara yang kami kenal sebagai Lutfi itu justru dia tuh pengen banget buat ngelamar Rara. Rara kan di sini udah dewasa juga. Usia kan udah 30 tahun ya. Saya nggak mau tahu. Ya mau nggak mau memang harus dewasa, harus berani mengambil keputusan. Mbak, 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 Mbak pelan-pelan dong, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini kasih jalan, kasih jalan. Pelan-pelan ya, Mbak ya. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. bahaya loh ini lagi nangis kayak gini, kondisi gini bawa motor. Mbak. Mbak, kita ngobrol baik-baik, Mbak. Mbak, jangan kayak gitu. Mbak tenang dulu, Mbak. Mbak. Iya, udah kabur. Siapa sih tadi? Gue bukan nanya namanya loh. Maksudnya kalau kita tahu namanya, kita bisa tanya langsung ke Lutfi kan? Itu satu-satunya cara biar tahu namanya ya, kita harus tanya langsung ke Lutfi. Ya udah, mau ke cari Lutfi aja gimana? Mau ketemu Lutfi? Iya, tapi telepon nyokap aja dulu deh. Loh, maksudnya? Iya, mau nanya dulu, mau tahu nih kayak gimana. Siapa tuh nyokap tahu kan? Aneh banget ya. Gimana? Lu nggak diangkat lagi? Nggak diangkat? Kok udah tidur kali? Atau kita lanjutin besok aja? Ya udah deh, besok aja. Besok deh. aja? Besok aja kali ya. Balik aja. Ini, kita balik aja. Lara, sini. Anak susah banget bilangin dari tadi dicari-cari. Bu. Iya, kamu ikut-ikut dia lagi. Iya kan teman-teman Rara. Gak suka. Kan kerjaan Rara, Bu. Bu. Aduh, pelan-pelan, Bu. Disuruh ambil baju malah pergi main. Tadi Mana kamu? Iya Bu, tadi kan Rara udah ngambil baju, tapi bajunya tuh masih kegedean. Terus makanya Rara bilang suruh kecilin lagi, ya kan? Nah, ibu cari-cari di telepon nggak diangkat-angkat. Bagaimana sih kamu? Tadi Rara juga udah nelfon ibu, tapi ibu yang nggak ngangkat. Ada. Kamu nggak telepon? Ada Bu, tadi Rara udah nelfon, udah 3 kali nelfon Rara. Nggak ada. Ternyata kamu ikut-ikut dia lagi ya? Bu, tadi tuh Rara tuh udah kesini, udah nyobain bajunya, kita yang nganter. Iya, kita cuman lihat karena bajunya masih kegedean, lengannya masih keturunan, Jadi dibenerin lagi. dibenerin lagi. Heh, kamu siapa? Ikut-ikut campur urusan Aduh anak Bu, saya. Bu, jangan Bu, kayak gitu tenang Bu, dulu, teman-teman Saya nggak Rara Bu, suka. nggak enak Bu. Kamu ikut campur anak saya. Udah Bu, Iya, jangan kayak tenang gitu. dulu, Bu, bukan saya. Dijelasin. Udah nggak usah ikut campur, lu ngapain sih lu? Muka aja lo kerjaan lo. Ini calon suami kamu nggak sopan ngomong-ngomong begitu. Iya, tapi dia tuh udah ikut campur mulu Bu, Rara tuh males. Ah, lo ngapain sih lo, pulang aja lo cari muka atau nggak lo? Pusing tau nggak lo? Muka lo juga enak. Rara, pulang. Aduh, Bu, kamu mau milih kerjaan, mau milih ibu. Rara milih ibu, cuma kan ini masih ada kerjaan Bu. Pulang. Bu, tenang dulu, Ayo Bu. pulang. Udah nggak usah banyak ikut campur lo. Bareng-bareng pulang. Ayo nggak bisa, kan nggak Bu, ini kan naik motor, masa bertiga? Udah, naik angkot aja. Kalau kamu pulang. Enggak, gini aja Pulang. Bu. Ibu pulang sama Lutfi nanti biar Rara diantar sama temen-temen Ibu Rara. naik angkot aja, kamu pulang. Bu, gini aja deh Bu, Rara biar ikut sama kita Bu, nanti kita Aduh, Bu, anterin deh Bu. nanti aja Bu. Awas kamu, ibu bilangin bapak ya. Bu, Ya udah, ini kan Bu, Rara, Bu, Bu. helm dipakai Bu. Ya Astagfirullahaladzim. Allah. Apa sih ibu kamu? Tapi tiap-tiap masalah Lutfi tadi tuh pasti aja kayak gitu, ngotot lah, emosi lah.
tahu kenapa emang dari awal ketemu juga tuh ibu selalu nyodorin Lutfi. Cuman nggak bisa kayak gini terus juga, Rara. Rara harus bisa ngomong sama Ibu Rara, harus tegas. Udah coba ngomong sama ibu. Bingung juga soalnya mau ngomong sama ibu tuh kayak gimana karena emang ibu ya kayak gitu sifatnya emang keras. Dan aku tuh juga masih bingung sebenarnya kerjaannya si Lutfi itu apa. Dan masalahnya kalau misalnya ibu nelfon Lutfi terus minta anterin, pasti dia selalu bisa. Berarti si Lutfi ini kayaknya emang tertarik banget sama kamu. Aduh, Mario apaan lagi sih? Udah males banget lah. Tapi emang bener sih. Ya enggak, di sini gue nggak bercanda. Ngomong aja yang sejujurnya. Maksudnya kalau sampai ngeluangin waktu kerjaan ditinggal ya, Usaha banget berarti kan. beneran. Tetep aja kita nggak tahu kerjaannya nggak jelas. Dan ada telepon dari Jerry. Bukan tadi minta suruh ngikutin ntar. Tadi kalau jadi. Halo Jer, gimana? Ibu kamu tuh ngotot banget. Balik. Emang apa-apa tuh pasti, aduh. Mereka balik ke rumah. Iya urusan Lutfi kayak gini. Oh, nggak kemana-mana lagi. Malam lagi. Oh, langsung balik ya? Oh ya udah. Gini Jer, kan Apa lagi? kan udah nganter ibunya kan ini ke rumahnya Rara kan. Nah, lu ikutin si Lutfi, pokoknya lu ikutin dia kemana aja, pokoknya lu ikutin sampai ketemu dia ke rumahnya lah atau kerjaannya lah atau apalah, pokoknya lu ikutin dia, oke? Ntar lu kabarin gue dulu deh, dapat informasi. Oke, yuk, thank you. Ya, katanya Lutfi nganterin ibu kamu pulang. Terus sekarang aku udah nyuruh Jerry buat ngikutin Lutfi. Sebenarnya tinggalnya di mana, dia ngapain setelah nganterin. Yaudah ya kita mending balik sekarang kan takutnya nanti ibu kamu malah makin marah-marah nih. Yaudah kita anterin kamu pulang dulu aja. Kok nangis? Nggak apa-apa sih, bingung aja sama hari itu, aduh parah banget. Itu. Itu kan Tadi Lutfi. Lutfi kan? Calling Jerry dulu. Mas, putar balik. Putar balik. Halo Jar, lu di mana? Loh, kan gue bilang sama lu buat ngikutin Lutfi. Lah kenapa lu malah nunggu di rumahnya Rara? Astagfirullahaladzim, Jerry. Jer. Kan gue bilang lu suruh. Yaudah. Yaudah kita sekarang ngejar aja. Yaudah lu tunggu situ aja biar kita ngejar aja. Kita kebetulan papasan nih sama dia. Yaudah. Aduh, Jer. Tuh. Rara, ini gimana nih kalau misalkan kita ikutin aja si Lutfi biar rasa penasaran kamu juga langsung hilang, biar tahu nih si Lutfi ini sebenarnya kemana dan ngapain. Yaudah ikutin aja lah. Gak apa-apa kan? Iya, Kita nggak langsung pulang, gak apa-apa kan? Penasaran juga sih, nggak apa-apa. Mas cepetan dikit mas. Tapi nih Rara tahu nggak daerah sini? Tahu daerah sini, cuma bingung aja kenapa belok sini gitu. Emang daerah sini kenapa? Enggak, soalnya tuh daerah sini tuh kayak apa sih, maaf ya, warung remang gitu-gitu loh. Maksudnya banyak warung-warung abang di Iya. daerah sini? Banyak banget, makanya aku juga bingung kenapa dia lewat sini, kenapa dia belok sini. Apa rumah dia deket-deket sini kan kamu nggak tahu rumahnya kan? Kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah mending kita ikutin dulu aja. Berarti Rara juga sering lewat sini? Sering banget kalau lewat sini tuh. Soalnya kalau misalnya mau keluar jalan juga, nih ada jalan tembus juga buat keluar. Oh, biar cepet tembus ke jalan. Iya, Mana gitu. jalan ada jalan. Ini serem banget loh, sepi banget. Hilang? Aduh. Enggak itu masih kelihatan. Itu tempat kan rame. Tuh kan sini kan parah sih. Kok ada cara kayak begini? Sim. Mas, coba
parkir deh, coba parkir depan situ. Coba deh orang kayak gini yang mau dijodohin sama orang tua aku nih. Dia ngapain? Akrab banget, berarti dia sering kesini dong. Ini dia joget-joget. Orang yang kayak gini yang mau dijodohin sama nyokap aku coba. Udah Rara mending tenang dulu deh. Kayaknya dia cuma datang terus ketemu aja sama salah satu orang, mungkin ada kerjaan atau apa. Tempat kayak gini tuh jarang banget orang yang tahu kalau misalnya kecuali orang-orang yang masih di sini. Karena jangan berpikiran buru-buru dong. Jangan langsung ngejudge orang yang enggak cuma karena dia datang ke tempat kayak begini kan. Nyokap bener-bener, aduh nyokap tuh cuma lihat dari ini aja sih keperangannya tuh dari mana, tapi lihat aja tempat, aduh. Ini betah banget ya, lu ngapain sih, urusan apa coba? Nah, itu dia. Terus kalau misalnya emang ada urusan kerjaan atau apa, kenapa harus ke tempat kayak gini dan jam segini? Kalau ngomongin hal penting kan gak mungkin juga ya. Iya. Berisik ini tempatnya, gak kondusif kalau misalnya mau ngomongin kerjaan. Kalau mau turun juga nggak, gimana ya? Nggak enak. Iya benar. Terus gimana? Mau nungguin di sini? Maksudnya nungguin paling nggak sampai Lutfinya mungkin keluar sendirian baru kita datengin. Coba gitu aja kayaknya mendingan gitu deh. Cuma acara kayak begini takutnya selesainya kan pasti pagi acara kayak begini. Apa nih kok ini? Astagfirullahaladzim. Apaan nih? Kok jadi kayak gini? Coba mukanya. Kok pada datang sih? Kenapa Pak? Ada apa nih? Enggak Pak. Kita cuma nunggu aja di sini. Janjian sama teman. Kita ada janjian sama teman Pak. Makanya kita nunggu di sini. Sabar Pak. Kita nggak ada niat aneh-aneh Pak di sini Pak. Kita cuma nunggu teman Pak. Kamu ini benar. Pak, serius Pak, kita di sini cuma nunggu teman Pak. Kamu keluar dah. Pak, tenang dulu dong Pak, tenang dulu. Kamu keluar dah. Kamu keluar. Kamu keluar. Udah keluar lah. Ya, yakin Pak. Udah, Pak, ini bapak-bapak. Enggak, maaf. Saya ada urusan sama dia. Sini lu. Sini lu. Halo. Maksud lu, mana ke tempat kayak gini? Dengar dulu penjelasan aku ya. Gue udah pusing banget nih sama lo ya. Tadi ada cewek nangis-nangis nyamperin gue, katanya gue ngerebut lo Tolong dari dengerin dia. dulu Enggak, tar penjelasan dulu. aku dulu. Tar dulu. Dengerin Gua lagi aja dulu. ngomong. Tadi ada cewek datang nangis-nangis nyamperin gue, bilang katanya apa? Gue ngerebut kebahagiaannya, katanya gue ngambil lu dari dia. Gak tau lagi dia siapa. Nah, terus abis itu sekarang gue ngeliat lu Dengerin tempat dulu kayak penjelasan gini. aku. Coba yang ngomong deh apa? Soalnya kemarin kan aku mau jelasin sama kamu kan. Terus? Ini aku mau jelasin sama kamu. Ini bukannya kamu jangan berpikir yang aneh-aneh dulu soalnya. Aduh, gimana gue gak pikiran aneh-aneh ya, lu datang ke tempat kayak gini terus malam-malam terus tiba-tiba tadi ada cewek nyamperin gue bilang, iya lu ngerebut kebahagiaan gue segala macam. Coba deh, mikir lu mestinya lu. Iya Pak. Jadi Lu lihat ceritanya dulu tuh itu, si Ra. Lutfi ini ada temennya si cewek tadi ini. di mobil kok. Marah-marah gitu. Maafin ya Pak ya, maafin ya. Ini lu lihat dulu itu pastikan. Iya, Lu iya, jangan Pak, iya, Pak. suzon dulu dong. Iya. Ya mungkin bapak-bapak duluan aja, nanti kita nyusul aja ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Maaf ya Pak ya kalau jadi salah paham ya. Silakan Pak, silakan dilanjut aja Pak, dilanjut. Nanti kita nyusul Pak ya. Ya, makasih ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Sekarang gini aja deh Lutfi, lu malam-malam datang jam segini ke tempat kayak gitu,
Jelasin sama gue, coba gimana jelasin? Lu tuh bisanya diem doang. Ngadu ke nyokap, jadi gue yang diomelin lagi, gue lagi yang diomelin. Kelakuan lo apa? Kayak gini, nyokap gue nggak tahu kan? Gimana lo mau memimpin rumah tangga kalau misalnya tuh kayak gini? Lo lihat aja tuh kelakuan lo kayak gimana? Mikir lo mestinya mikir. Coba deh Lutfi jelasin baik-baik ini sebenarnya tuh ada apa sih? Aduh baik, ini aku jelasin, ini waktu. Aduh, lu tuh banyak ngomong deh. Ya Allah, Rara. Sing gua. Rara gimana ini mau? Enggak, udah. Tolong mas, tolong mas, aku mau jelasin dulu mas. Sorry bro. Sorry bro. Udah, gua nggak mau ngomong. Aku mau jelasin dulu lah. Lutfi. Enggak, gua udah nggak mau ngomong, udah. Apaan sih mas? Aku mau jelasin dulu. Udah. Mario masuk aja, Mario. Udah, enggak. Enggak. Jangan kasar dong. Enggak. Lutfi. Jangan kasar. Si Mas. Ya lu dengerin jangan. Ya udah sana. Lu jangan. Lu jangan dengerin aku dulu. Udah. Sana. Gua udah mau denger ya. Udah. Lu kenapa jadi maksa-maksa kayak begini sih? Udah denger ya. Lu denger sendiri Raranya nggak mau. Apalagi lu narik-narik kayak begitu. Udah ada gini deh bro. Udah mending Rara kita antar pulang, lu tenang dulu deh. Dari tadi lu disuruh dijelasin, cuma lu nggak mau jelasin. Lu malah diem aja. Ra, Udah. dengerin aku dulu, Ra. Enggak, udah. Udah, bro, udah. Raranya nggak mau. Lu ngapain maksa-maksa sih? Maksa Udah, banget. ngapain sih? Aku mau jelasin sama kamu, Ra. Enggak, lu udah. Lutfi. Kebanyakan diem lo. Jangan maksa-maksa kayak gitu dong. Gue lama-lama jadi nggak suka deh kayak gini. Bukan urusan lo ini. Ini urusan aku. Cuman Raranya bilang nggak mau. Lu narik-narik kayak gitu malah bisa jadi rusuh di sini. Ra, dengerin aku dulu, Ra. Aduh, lu nggak denger ya? Gue bilang nggak mau ya? Nggak denger lo. Tuh, lu dengar sendiri kan? Lo pergi. Pergi aja semua. Udah, langsung aja. Iya, biasa aja kalau lu yang maksa. Cepat. Astagfirullahaladzim. Ya udah, lu nyantai aja. Kali. Salah gitu. Tuh aja kita tadi nggak diajak warga. Iya. Kok bisa kelihatan lagi warga tahu kita dari tadi ngeliatin. Rara sabar aja ya, istighfar, banyak-banyak istighfar. Sabar banget nih sebenarnya. Itu dia udah salah, ngotot lagi. Itu makanya yang bikin aku bikin emosi itu di situ. Cuman ya Rara harusnya nggak boleh kayak begitu. Maksudnya kan dia ada etikat baik buat menjelaskan. Jangan langsung Rara potong. Habis sih diajak ngomong juga kan diem. Diajak ngomong mau jelasin, diem lagi. Dia nutupin sesuatu tahu kalau kayaknya. Maksudnya ditanya mau ngejelasin tapi nggak ada yang dia jelasin dari tadi. Mungkin karena karakternya dia emang pendiam orangnya. Pendiam tapi teman-teman ceweknya banyak. Lihat aja kayak tadi pakai baju seksi-seksi gitu kan. Pokoknya ibu tuh emang harus dikasih tahu. Soalnya ibu kan selama ini nggak tahu. Ibu kan taunya selama ini tuh dia baik aja pokoknya. Mendingan dikasih tahu aja biar tahu sekalian tuh dia tuh kelakuannya kayak apa, datang ke tempat-tempat kayak ya tempat-tempat kayak gitu tadi. Tadi di ini kan ya Mas ya, di record kan ya? Biar bukti tuh sekalian tuh. Biar ini dikasih tahu udah. Ya udah deh gini. Mending sekarang kita anterin Rara pulang biar lebih tenang juga, biar bisa istirahat. Tadi kan rencananya juga mau pulang kan? Itu juga pokoknya udah anterin aku pulang aja lah biar sekalian bisa ngasih lihat itu gambar tadi dia di sana tuh kayak gimana sama cewek-cewek tadi joget-joget terus tempat-tempat kayak gitu. Ya udah Mas Bas, kita anterin Rara pulang ya. Itu
bapak kamu? Iya. Lah, marah-marah sama siapa itu? Hah? Istrinya Windu. Katanya Windu pacar kamu, kok istrinya ada di situ? Aku ngaku istri Windu. Jadi sebenarnya Windu tuh emang udah punya istri. Kita dengerin aja, kita dengerin aja. Lara, sini kamu. Benar kamu masih pacaran dengan suami yang baik ini? Ngaku. Jawab Lara. Bikin malu orang tua aja. Jawab Lara. Bapak didik kamu biar jadi anak benar. Bukan begini caranya. Malah godain suami orang. Malu dong Bapak. Malu. Pak, aduh, sama anak Ini sendiri. anak saya. Kamu ini siapa? Iya, enggak, maksudnya nggak harus ditampar juga loh, Pak. Kamu jangan ikut campur. Iya, tapi nggak harus kekerasan kayak gitu, Pak. Ini anak sendiri loh, Pak. Kamu tahu apa dengan anak saya? Anak saya dibikin malu. Kamu anak benar-benar kelewatan ya. Dengar nggak orang tua ngomong? Udah tua, 30 tahun aja masih pantesan kalau begini. Minta maaf. Minta maaf apa bilang? Udah nggak bisa Pak. Apa? Kamu gak bisa minta maaf. Astagfirullahaladzim, Lah itu kan Lo jahat banget, Ra. Dia tuh suami gue, Ra. Kenapa kamu tidak mau minta maaf? Lepasin. Udah sayang banget sama Windu. Kamu gak bisa kayak gitu dong. Dia suami aku. Anak Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, tenang dulu dong, Pak. Ini kan kasihan anak cewek, Pak. diam anak saya. Ya, tapi ngedidik anak nggak harus pakai kekerasan, Pak. Biarin aja. Sakit banget hati aku. Ra. Lo mau kemana sih? Lu malah kabur kayak gini tuh maksudnya apa sih? Gue udah bingung, gue harus kayak gimana. Gue udah nggak tahu lagi. Lah, ini kan masalah lu yang bikin sendiri. Coba kalau dari awal lu nggak bohong. Apa sih, Ra? Lu minta bantuan sama kita tapi lu malah bikin masalah sendiri. Astagfirullah, kita juga bingung mau bantuinnya kalau kayak gini kan. Ini masalah gue sama Windu. Itu salah gue emang. Gue hubungan sama Windu. Padahal dia udah punya istri, gue tahu masalah gue itu. Tapi gue gak bisa lepasin Windu. Gue pernah nyoba buat lepasin Windu, tapi Windunya pun gak mau. Ra, tapi ini tuh hubungan salah, Ra. Dia udah punya istri. Istri loh. Ya wajar lah kalau akhirnya keluarga lu ngejodohin lu. Daripada dia ngeganggu suami orang, pasti orang tua lo mikirnya kayak gitu. Aduh, Ra. Gue pikir selama ini nyokap sama bokap lu tuh jodohin lu tuh alasannya cuma karena harta. Ternyata emang punya alasan sendiri. Aku udah di umur 30 terus nggak ada lagi orang yang datang, terus tiba-tiba ada Windu. Ra, cuman gara-gara itu aja? Putus asa gitu aja? Ya Allah. Gimana nggak putus asa Fatia? Aku udah umur 30 terus ibu aku nyuruh aku buat nikah cepet-cepet sampai aku dikatain plus segala macam. Tapi bukan berarti pacaran sama suami orang. Ra, lo tau nggak norma sosial yang ada di sini tuh nggak bisa kayak gitu. Lo udah ngelanggar hukum, udah gitu agama. Dosa, Ra. Kita mau bantuin, tapi kalau misalnya ceritanya kayak gini, Ada motor Nis. Ngapain lagi sih lu sini lo? Kak, aku mau jelasin sama kamu, Kak. Kenapa nggak dari tadi ngejelasin? Soalnya kamu tadi marah-marah mulu, gimana mau aku jelasin? Yaudah coba ngomong, gue mau tahu. Gini ya, yang kamu lihat tadi itu warung apresiasi yang aku bikin buat anak muda di kampung itu.
Ya daripada mereka melakukan yang aneh dan negatif, ya jadi aku ajak ke situ. Mereka bisa nyanyi, bisa main musik, bisa fotografi, semuanya ada di situ dan lain-lain. Tapi harus malam. Dari siang itu Mbak. Tuh, karena mereka kan masih banyak, jadi nggak mungkin aku tutup secara mendadak. Terus tadi ada cewek datang ke gue nangis-nangis. Dia bilang itu pacar lo, terus katanya gue ngerebut kebahagiaannya. Itu siapa ya? Yang mana orangnya? Rambutnya panjang. Yang mana sih? Cewek banyak rambut panjang. Taruh, Mas. Itu ada gambar yang tadi nggak sih? Mas, Coba deh. lo. Nah yang itu tuh. Astaga, ini namanya Intan. Itu temen gua. Dia itu memang suka sama gua, tapi dia cuma ngaku-ngaku. Aku pacar kamu gitu. Iya. Mas jangan mengada-gada karena lagi ngomong depan Rara loh. Itu jelas-jelas dia marah-marah sama Rara. Soalnya cewek itu tadi nangis-nangis bilangnya katanya gue ngerebut kebahagiaannya. Terus lo pacarnya. Enggak, Rara. Ayo kalau nggak percaya kita ngomong sama bapak lu. Yaudah yuk, ke bokap gue. Pak. Pak. Rara minta maaf ya Pak. Rara tahu Rara salah Pak. Makanya lebih baik si Lutfi, lu dengerin tuh orang tua. Sekarang minta maaf sama istri Windu. Tapi lo janji, lo jangan deketin lagi Windu. Jauhin dia. Seharusnya sih kalau dari awal jujur nggak akan kayak gini. Iya. Coba aja sih Raranya bisa ngomong jujur. Lagian Rara juga. Hanya karena masalah umur akhirnya dia ngeganggu rumah tangga orang lain kan. Keterlaluan banget sih. Ya alhamdulillah lah, akhirnya si Rara udah sadar terus minta maaf sama ayahnya. Ya semoga aja sih Rara bisa mendapatkan calon suami yang terbaik lah ya. Amin. Entah itu Lutfi ataupun siapapun, yang penting yang terbaik lah ya. Ya udah, yuk kita pulang semua yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kawin paksa atau kawin karena terpaksa adalah satu hal yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Meski dalam syariat agama Islam ada syarat-syarat sah pernikahan, di antaranya adalah ada dua pengantin, ada saksi, ada wali, ada mahar, dan ada sigah. Pada kesempatan ini, jika ada seseorang menikah disebabkan keterpaksaan, maka itu adalah satu hal yang bertentangan dengan ajaran atau anjuran dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ada fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, sebuah istilah yang disebut sebagai pelakor atau perebut laki orang, di mana ada seorang wanita yang fasik mengajak kepada seorang lelaki yang telah beristri, mengajak pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak berzina kepada lelaki yang telah memiliki istri. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Akan tetapi ayuhal muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga hubungan kita terhadap sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tidaklah manusia disebut manusia yang saleh jika hanya ia baik hubungan secara vertikal, tapi
tidak baik hubungan secara horizontal. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang soleh secara vertikal dan soleh secara horizontal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.